Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah doa segala doa. Setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami atau mengajarkan tentang berdoa, Injil pada hari ini ia mengajarkan tentang ketekunan dalam hal berdoa. Ia mengajarkan bagaimana relasi kita dengan Allah dalam bentuk doa. Dalam pengajarannya, ia mengungkapkannya dengan satu perumpamaan. Perumpamaan ini mau menggambarkan bahwa Allah adalah kasih. Ia menyayangi kita tanpa batas, tanpa waktu, dan tanpa memandang orang benar atau orang berdosa. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Dia selalu mengerti segala kebutuhan yang kita perlukan. Dia selalu memberi segala sesuatu yang kita harapkan. Dia tidak pernah menolak permohonan kita. Injil hari ini juga Yesus menegaskan bagaimana cara Allah menjawab permohonan kita dengan caranya sendiri. Bapanya adalah maha baik bagi semua umat manusia. Setiap orang yang meminta kepadanya pasti akan diberikan. Ia bersabda, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 3 kata kerja ini adalah rangkaian kata
yang mengungkapkan gradualitas. Pada bagian akhir pengajarannya, Yesus menunjuk pada Allah Bapa yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hal tersebut mau menggambarkan bahwa kalau kita dengan tulus hati dan berserah diri kepada Allah dan berdoa memohon belas kasih-Nya terus-menerus tanpa bosan-bosan, maka Ia akan mengabulkannya. Doa adalah sebuah komunikasi, bukan sekedar meminta dan menerima. Meminta dan menerima adalah bagian dari sebuah relasi besar kita dengan Allah. Relasi dan komunikasi inilah yang perlu terus-menerus dibangun antara Bapa dan anak dalam doa. Doa ibarat relasi komunikasi yang terjadi di keluarga kita. Kita berkomunikasi satu sama lain bukan ketika kita perlu saja, melainkan juga ketika kita ingin berbagi hati, pikiran, dan perasaan anggota keluarga kita. Ketika komunikasi kita berjalan baik, relasi kita antara sesama juga akan semakin erat dan semakin dekat. Doa juga merupakan bentuk pemberian diri kita kepada Allah dan dengan mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Ketika kita mendoakan sesama yang sakit, pada saat itu juga kita menunjukkan sikap kita bahwa kita mengasihinya. Sikap pemberian diri kita kepada sesama dalam doa itu diwujudkan dalam bentuk menjalin hubungan kebersamaan yang tulus bersama keluarga, rekan sekerja, sahabat, dan komunitas. Saudara-saudari terkasih, kita mampu menjadikan hati kita sebagai tempat kediaman Allah dalam diri kita masing-masing. Sebab Allah Bapa kita adalah Allah yang Maha Rahim, yang berdiam di dalam hati setiap manusia. Allah selalu bersuara dan bertindak di dalam hati setiap kita. Maka kita harus mampu menanggapi suara Allah itu dengan baik dan benar. Kita harus membuka telinga hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam suara hati, mata hati, untuk melihat apa yang benar dan apa yang salah, mengungkapkan dengan mulut hati, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tekun dalam doa, dalam komunikasi dengan Allah sebagai sebuah kebiasaan hidup harian kita, agar relasi kita semakin mendalam dan erat dengan Allah. Marilah kita membiasakan yang benar dalam doa, bukan membenarkan yang biasa dalam doa. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan dan kami bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian
orang-orang yang kita kasih dan doakan. Seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.